Semua hal di dunia ini pasti perlu biaya untuk bisa terjadi atau ada. Termaksud handphone yang saya pegang ini dan bangunan tempat saya duduk sekarang. Jalan raya dan jembatan, bahan bakar yang digunakan di setiap kendaraan, orang-orang yang kerja di dalam kantor pemerintahan di sekitar kita, serta semua bangunan dan kemudahan yang kita nikmati di sekitar kita sekarang bersumber dari sesuatu yang bernama pajak. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 yang berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oke, mari kita ketemu dengan Ahyar, salah satu lulusan D3 Perpajakan PKN STAN tahun 2021. Ahyar akan berbagi informasi dengan kita tentang pajak di video kali ini. Jadi, pembayaran pajak ini adalah wujud kontribusi nyata sebagai warga negara untuk bersama-sama meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan nasional. Pajak dibagi menjadi dua, ada pajak pusat dan ada pajak daerah. Untuk pajak pusat, itu dilakukan pemungutan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ada beberapa jenis dari pajak pusat. Pertama, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi bangunan, sektor perhutanan, perkebunan, dan pertambangan, serta ada bea materai. Selain itu, ada pajak daerah. Pajak daerah ini dibagi menjadi dua, ada pajak provinsi dan ada pajak kabupaten atau kota. Untuk pajak provinsi, ada beberapa jenis lagi. Pertama, pajak rokok, pajak air permukaan, pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta ada bea balik nama kendaraan bermotor. Selain itu, ada pajak kabupaten dan atau kota. Untuk pajak kabupaten atau kota, di sini dibagi beberapa jenis lagi. Ada pajak hiburan, pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir, serta masih banyak lagi pajak yang lainnya. Keseluruhan pajak ini dilakukan pemungutan oleh kabupaten atau kota melalui Dinas Pendapatan Badan Pendapatan Daerah. Dengan jumlah pajak yang sedemikian besar, bagaimana caranya pajak ini dikumpulkan? Jadi, kewajiban perpajakan tidak dilakukan terhadap seluruh rakyat Indonesia, hanya terhadap rakyat yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mereka semua diharuskan menggunakan sistem self-assessment, di mana harus melakukan perhitungan, penyetoran, serta pelaporan kepada instansi terkait. Untuk pajak pusat dilakukan terhadap Direktorat Jenderal Pajak, untuk pajak daerah dilakukan pelaporan kepada Badan Pendapatan Daerah setiap kabupaten atau kota. Teman-teman sekalian, tak perlu khawatir atas penyetoran yang kalian lakukan, karena setiap uang yang kalian setorkan akan langsung masuk kepada kas negara, sehingga akan lebih aman dalam penggunaannya untuk memajukan kesejahteraan Indonesia. Pajak yang teman-teman semua setorkan memang tidak terasa secara langsung dampaknya, namun sekolah, jalanan, layanan pemerintahan, layanan kesehatan, semuanya bersumber dari pajak yang teman-teman setorkan. Jadi, mari bersama-sama kita membangun Indonesia dengan membayar pajak. Pajak kuat, Indonesia maju. Pajak dibutuhkan untuk membiayai segala kemudahan kita dalam menjalankan aktivitas. Berdasarkan data, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia berada di kisaran 60-78% dari tahun 2015 sampai 2020. Ini sudah cukup baik, tapi masih perlu untuk ditingkatkan. Ada orang yang bergantung dari pajak kita, ada infrastruktur yang perlu dibangun, serta aktivitas sosial yang perlu dibiayai dan tentunya kesejahteraan yang perlu dicapai.